Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat-sahabat penyuluh dimanapun berada, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul bersama dalam kajian kita bersama Bapak, Ibu, Ustadz dan Ustadzah penyuluh agama Islam di kantor urusan agama Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Alhamdulillah saat ini kita dibersamai oleh Ustadz kita, Bangda Zulfikar Siregar. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kemudian selanjutnya ada perempuan yang paling cantik sendiri di antara kita. Satu di antara tiga paling cantik. Satu ya Ustaz. Ada Ustazah Yusnita Purba. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah baik. Kemudian ada juga sahabat kita, Ustadz Zain Munawar. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Alhamdulillah Sehat antum Ustaz. sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersama berkumpul pada kesempatan kali ini. Sahabat-sahabat penyuluh yang kami muliakan, saat ini insya Allah kita akan membahas seputar tentang apa nih Ustaz? Ramadan Ustaz. Ramadan. Pas momennya ini, Pas karena kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan, yang insya Allah menjadi Ramadan yang terbaik dari Ramadan yang telah kita jalani di hari-hari yang telah lalu. Amin amin. Kita mulai dari siapa nih, Bang Jul apa Kak Yusnita? Bang Jul ya, Bang Jul, silakan Anda mau disampaikan sebagai pembuka kata dulu, silakan, Bang Jul, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita membahas nyambut bulan puasa ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, itu aja Ustaz. Baik, ini dalam surah Al-Baqarah ya. Al-Baqarah 183. 183 Ustaz. 183 ini menjadi surah mendasar ya, Oh iya. ayat mendasar dalam pelaksanaan ibadah puasa ya. Kak Yusnita ada tambahan? Sedikit ya Ustaz, Ya. nama-nama sedikit. Assalamualaikum Dekat ini, warahmatullahi biar suara merdunya wabarakatuh. kedengaran. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi tambahan sedikit ya Ustaz. wabarakatuh. Ya. Bagaimana sebelum-sebelumnya setelah disebutkan dengan Ustaz Zulfikar sesuai dengan hadis ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ayat Quran ya. Ya Ustaz. Diwajibkan kita berpuasa atas perintah Allah sebagaimana sebelumnya diwajibkan agar kita bertakwa. Iya, agar Ustaz. kita menjadi orang yang bertakwa. Iya ya. Ustaz. Mudah-mudahan kita menjadi amanah dan bisa kita laksanakan sebagai umat muslim Iya betul. dan menjadi Karena tentu memang puasa ini menjadi kewajiban kita ya Ustaz. kewajiban kita. Puasa wajib Ramadan ya Ustaz. Makanya ayatnya itu kutiba alaikumusiyam. Orang-orang sebelum kita ternyata memang telah diwajibkan Wajibkan untuk juga. berpuasa Ustaz. Dan puasa itu menjadi salah satu salah satu cara ya, salah satu cara agar kita meraih gelar ketakwaan. Makanya banyak ayat-ayat Al-Qur'an itu memanggil la'allakum tattaqun. Baik. Lanjut Ustaz Zain, ada apa mau disampaikan? Kira-kira bagaimana Ustaz? Apakah cara mendapatkan ketakwaan itu sendiri, caranya bagaimana atau enggak gini Ustaz ya? Karena kan banyak juga ya. Kita kan tentu setiap tahun lah insya Allah dipanjangkan umur ya. Amin. Allahumma amin. Setiap tahun menjalankan ibadah puasa ya. Betul Ustaz. Tapi bagaimana cara kita menjadikan puasa kita ini menjadi puasa yang terbaik? Tentu kita kan mau menjadi yang Iya terbaik, betul Ustaz. menjadi lebih baik daripada hari-hari kemarin supaya dapat gelar ketakwaan itu sendiri. Betul Ustaz. Atau ada pandangan lain dari Ustaz Zain? Silakan Ustaz. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada moderator Ustadz kita, Ustadz Susairi, Ustadz Zul, yang alhamdulillah sudah memaparkan beserta Ustazah Yusnita. Karena memang Ustadz Zul dan Ustazah Yusnita
berlandaskan Al-Quran, Al-Baqarah 183. Ini memang ibaratnya ayat ini viral di saat bulan Ramadan doang. Selesai bulan Ramadan lewat, hilanglah itu ayat gitu ya. Karena memang ayat langganan gitu ya. Karena memang itulah ya landasan hukum yang berdasarkan dari Al-Quran, yaitu Al-Baqarah 183. Sebagaimana telah dikemukakan, dilapaskan oleh Ustadz dan Ustazah tadi, ya mungkin sebelumnya kita dari hadis dulu, ya. Karena memang sekali lagi bicara tentang Ramadan ini banyak banget hadisnya. Yang pertama, man fariha biduhulir Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Ya, ini yang pertama nih. Karena memang sekecil-kecil keimanan kita, ketakwaan kita, begitu mau masuk bulan Ramadan, perasaan hati senang ada. Iya kan, Ustaz? Entah kalau ditanya kenapa sih kok bisa senang, saya pun nggak tahu gitu. Tapi itulah dasarnya Ramadan tuh. Dasarnya bulan Ramadan. Karena memang sesungguhnya rupa-rupanya ya, kita nih misalkan kita orang awam mau masuk bulan Ramadan perasaan senang aja. Nabi mengatakan senang mau masuk bulan Ramadan, man fariha biduhul Ramadan, ya rupa-rupanya senang kita mau masuk bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran, jasad kita haram tersentuh, Ustaz. Iya kan? Luar biasa itu. Ya, itu baru senang doang. Gimana kalau misalkan memang kita mengamalkan di bulan Ramadan, pasti luar biasa lah dasarnya, ya. Terus man soma aiman koma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang berpuasa atau mendirikan ibadah di bulan Ramadan, ya, man soma aiman koma Ramadana iman, karena keimanan, wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu Allah ya akan menghapus segala dosa-dosanya. Nyangkut dengan apa pernyataan tentang ketakwaan tadi, Ustaz. Betul, Ustaz. Memang la'allakum tattaqun. Kira-kira sahabat-sahabat mungkin juga pengen tahu ya, yang bagaimana yang termasuk dengan tattaqun tadi itu, Ustaz. Termasuk takwa itu tadi, Ustaz. Mantap nih, Ustaz. Ya. Ada pertanyaan sama Ustaz. Jadi gimana sih karakter takwa yang dimaksud itu tuh digituin. Nah, ini ada dalam kitab ya, Syekh Al-Imam Husairi nih, pas banget kebetulan ini ya kan. Di sini ada Husairi ya. Ustaz Husairi tapi purba ya. Tapi di sini Imam Husairi ya, beliau mengkutip ya, ciri-ciri takwa itu bisa dilihat dari tingkah lakunya ya. Kemudian takwa itulah ya yang bisa diartikan jadi orang takwa. Maksudnya gimana, Ustadz? Kalau kita tulis takwa dengan tulisan Arab, itu kan tulisannya ta, kemudian qaf, waw, sama iya kan? Takwa 4 huruf. Nah, rupa-rupanya Imam Husairi ini membahas, Ustadz nih, ya. Beliau membahas kalimat takwa ini dilihat dari tulisannya takwa tersebut. Dan keempat huruf ini rupa-rupanya lambang, simbol karakter orang yang bertakwa, Ustadz, ya. Coba kita perhatikan. Yang pertama itu hurufnya ta. Ta itu simbol dari sifat tawadu, Ustaz. Oh, rendah hati. Rendah hati, ya artinya nggak sombong. Jadi kalau misalkan memang dia selesai bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, amalan ibadah dia kerjakan, selesai Ramadan, kita lihat tuh ada gak kira-kira ciri-ciri orang bertakwa. Ya, ini yang dikutip oleh Imam Husairi, sifat tawadu beliau. Kalau ternyata ya semakin dia kaya tapi dia tidak memperlihatkan kekayaan dunianya, ya, itu kayaknya ada tuh ciri-ciri tawadunya, tidak sombong, makin rendah hati, Ustaz ya. Iya. Kalau bicara tentang kaya sombong enak kan, Ustaz. Kaya sombong enak. Wajar, Ustaz. Wajar. Sombong karena kayanya, Ustaz. Ini masalahnya yang dominan di kita, ya. Hampir dominan, Ustaz. Mohon maaf lah, udah miskin sombong. Ya, Kayak yang di sana itu. iya kayak di sana itu. Memang maksudnya dia gimana ya? Gimana caranya dia punya, ya mengorbankan dia. Misalkan
pengen motor ya, Yamaha Aerox, ya kan? Kalau dari segi kemampuan kayak finansial nggak mampu, tapi dia pengen gimana caranya, akhirnya ngutang dia, menghalalkan segala cara. Menghalalkan segala cara, dia gitu. Kenapa? Pengen dilihat, ya. Jadi hal seperti ini kan kebalikan dari sifat tawadu, ya kan? Dan sekali lagi kita kan tahu nih, bicara tentang tawadu nih, semakin kita diberikan ilmu oleh Allah, rezeki yang banyak, ya, merasa kita tuh nggak ada apa-apanya. Itulah yang dibilang tawadu tuh. Karena memang guru-guru kita dulu bilang kalau emang punya ilmu pakai ilmu padi lah, begitu. Semakin berisi makin merenduk. Mantap Ustadz. Ya, semakin berat isi padinya, berasnya itu dia semakin merenduk. Bener lah. Ya. Mungkin bisa jadi Ustadz kalau dilihat dari zohirnya dia semakin banyak nih, tapi kopong. Betul. Ya dia nggak bakal merenduk. Kenapa? Emang nggak ada isinya. Ya. Jadi betul lah orang tua kita bilang tuh katanya pakai ilmu padi. Memang Ustadz, bicara tentang sombong ini kan ada banyak hal yang banyak banget lah. Memang banyak hal yang membuat orang tuh bisa menjadi sombong. Betul yang dibilang Ustadz Zain tadi, sahabat-sahabat semua. Biasanya orang sombong itu karena ada hartanya. Betul. Makin banyak harta makin sombong. Cakep. Dan dan orang-orang yang makin banyak harta makin sombong dulu udah ada orangnya. Iya kan? Betul. Korun. Makin banyak harta makin sombong. Betul. Walaupun ada orang hartanya nggak ada ya ikut sombong. Korun pernah ditanya dia, analaka hada ya Korun? Ya, Korun, nih harta banyak banget kok. Engkau dapat dari mana? Ini pertanyaan Korun, ya. Apa yang dibilang Korun? Ini hasil jeripaya sendiri. Tidak ada bantuan oleh Tuhan. Itu saking sombongnya tuh Ustadz. Samping lagunya orang kayak gitu. Ya akhirnya ketika dia mengatakan ini harta sedemikian banyak yang aku miliki, karena memang ceritanya nih Ustadz, ya. Kunci gudang harta Korun ya itu dibawa oleh 7 onta. Kunci. Nggak kebayang. Nggak kebayang lah Ustadz, ya kan? Berarti ibaratnya entah berapa kabupaten dimiliki dia, ya kan? Ya Allah nggak senang, akhirnya kan ditenggelamkan, ya artinya ditelan oleh bumi. Makanya sekarang nih kalau ada orang yang lagi gali kemudian dapat harta karun kalau orang bilang, nah sebenarnya harta korun. Nah, karena orang-orang kita nggak bisa ngomong aja ya kan korun, jadi bilang harta karun, itu kayak gitu. Ya hikayahnya memang kayak gitu. Cerita. Ada namanya apa? Korun. Maksudnya bilang korun. Itulah hikayah asal muasal seperti itu. Terus yang kedua, biasanya orang itu kalau nggak karena harta, biasanya orang tuh sombong karena jabatan. Betul kali Ustaz. Makin tinggi jabatan, makin sombong. Biasanya. Bisa dilawan. Makanya biasanya gitu. Makanya kita ya sama orang yang punya jabatan itu ya macam mana ya? Ya. Dan ada juga orang yang sombong karena jabatannya itu udah ada orangnya. Dari zaman dulu udah ada orangnya. Namanya Fir'aun. Betul. Makin tinggi jabatan, makin sombong. Karena memang luar biasa Fir'aun. Apa luar biasanya? Itu semasa hidup Fir'aun itu, ya, pilek, pusing, meler, nggak pernah Ustadz. Semasa hidup. Ya berarti itu ya kan luar biasa, artinya gitu dia merasa dirinya paling hebat, nggak pernah sakit. Cerita hikayah menjelaskan seperti itulah tuh salah satunya, nggak diberi sakit oleh Allah, akhirnya dia merasa dirinya Tuhan, ya kan? Betul. Ya karena memang segala sesuatu memang harus ada gambaran, ada contohnya, ada tamsil. Artinya kita hidup saat ini, kalau kalian sombong tuh ada buktinya kalau misalkan sombong, ya kayak gitu tuh. Jadi orang sombong karena harta, betul. Orang sombong karena jabatan, ada orang sombong karena ilmu. Nah, ya ini pun ya ada juga. Apalagi Ustaz? Satu lagi yang terakhir, orang sombong karena ibadah. Ya bang. Iya. Bisa kan orang sombong karena ibadah kan? Lah baru pulang haji gitu dipanggil, gitu masuk perwiritan nggak dipanggil Pak Haji dia. Ya kan? Itu sering tuh. Makanya karena ibadah. Iya, mohon maaf para audiens ya. Kadang kita lupa memang, kadang kita memang lillah, artinya ibadah kan karena Allah, ya. Begitu sampai di rumah, nggak apa-apa lah kita nggak usah dipanggil Bu Haji, Bu Haja atau Pak Haji, jangan, karena memang di daerah saya masih banyak kayak gitu, Ustaz.
Berarti Ya. memang kita beribadah itu hanya diniatkan karena Allah Ta'ala. Betul itu. Jadi sahabat-sahabat, konteksnya dengan ibadah puasa Ramadan yang kita bahas ini adalah ibadah puasa ini adalah ibadah yang sebetulnya jauh dari ria ya. Betul. Jauh dari kesempatan untuk menyombongkan diri. Iya betul. Kalau orang suaranya bagus, qori lah misalkan ya, dia jadi imam, dia gampang untuk ria, untuk sombong dia gampang. Iya iya. Kenapa? Karena bacanya agak-agak didayu-dayukan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu kan? Jadi bisa sombong gitu. Iya iya. Tapi kalau puasa ini sulit untuk sombong. Iya. Bahkan orang lain pun nggak tahu kalau kita itu mengambil atau meneguk air minum waktu kita berwudu, orang pun juga nggak Betul. tahu kan. Makanya ibadah puasa ini memang adalah ibadah yang betul kata Ustaz Jen tadi, membentuk karakter kita itu menjadi pribadi yang tidak sombong dengan ibadah puasa. Tawaduk tadi masuknya kena di situ memang. Iya iya. Karena memang Allah bilang saumuli wa ana azbi. Wa ana ajzi. Ya. Iya. Jadi puasalah untukku, karena memang segala amalan ibadah-ibadah itu ya, kalau mengenai tentang puasa ini cuman aku yang tahu. Betul. Ya, kayak tadi Ustadz bilang cerita, bisa kita wudhu kalau kita neguk gitu, walaupun ada kawan kita kanan kiri sedang berwudhu dia nggak tahu. Itulah yang dibilang katanya, aku yang akan memberikan pahalanya langsung bagi orang yang puasa. Karena kalau kita sholat, orang lihat kan gerakan kita sholat. Kalau kita mau haji, orang lihat kemana perginya, ke Mekah. Ya kan? Kalau orang puasa mana bisa dilihat? Mungkin kalau misalkan memang ada ciri-cirinya puasa, Ustadz mungkin meludah mulu. Saya paling jauh dari meludah. Tiap hari aja cuci meludah kayak gitu. Ya, itu telah sekali lagi tawadu. Sekali lagi bicara orang rendah hati ini, yang nggak sombong ini, ya banyaklah contoh-contohnya Ustadz. Ya, ketika iblis, ya kan, kemudian diciptakan Nabi Adam alaihissalam, ya, semua makhluk hidup yang ada di surga itu Ustaz, disuruh untuk sujud aja kepada Nabi Adam, ya, fasajadu, yang lain semua pada sujud, illa iblis, ya, aba wastakbara, ya, merasa iblis paling pandai, paling pintar, paling kuat, paling kuasa, nah ini paling nih, ya, makanya berpesan kepada audiens, ya, janganlah merasa kita paling, ya, paling hebat, paling pandai, paling pintar, paling tinggi, paling kaya, wah, ya, ingat, yang sombong ketika di surga, yang paling kaya, paling sombong, ya, paling belagu, ya, ketika diperintahkan dia nggak mau, yang di surga, ya, itu dikeluarkan karena kesombongannya. Kita di dunia, kalau kita sombong di dunia, merasa paling hebat, kita doa mau masuk surga, ingat, iblis aja sombong dikeluarkan. Itulah ya ciri sifat yang tawadu pertama. Terus yang kedua, Ustaz? Yang kedua qanaah. Ini masih ada waktunya, Ustaz? Masih lanjut, Ustaz? Masih. Qanaah, qaf. Huruf yang kedua itu qaf, artinya merasa cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Ya. Kalau kita udah punya sifat qanaah, merasa cukup, saya yakin tuh Ustaz. Tapi kan memang gimana sih caranya merasa cukup ini Ustaz? Itulah manusia tuh, karakter. Karena sekali lagi tidak ada manusia yang merasa cukup. Tapi kalau misalkan memang dia mau melatih aja dah, ya, dengan apa yang dia punya, kemudian dia merasa cukup, saya yakin nggak ada sifat kekurangan. Gampangnya nih Ustaz, mohon maaf, orang yang merasa cukup, ya, cukup kita ngelihatnya ke bawah. Ya kan? Jadi kalau lagi jalan nunduk ke bawah aja Ustadz, matanya kayak gini. Ya, bukan kayak gitu juga. Ya, karena memang sekali lagi jamaah ketika dibilang cukup kita melihatnya ke bawah, ditunduk ke bawah, dilihatin, enggak ada apa-apaan di bawah. Ya, artinya nih, alhamdulillah saya punya kereta, kata orang Medan, kata orang Jakarta, Mas, saya punya motor, ya. Alhamdulillah saya punya motor, tetangga saya punya sepeda Ustaz, ya, artinya ke bawah nih. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah saya punya sepeda, tetangga saya jalan kaki katanya. Kata jalan kaki, alhamdulillah saya jalan kaki, tetangga saya naik kursi roda, alhamdulillah saya naik kursi roda, tetangga saya berbaring. Kata yang berbaring, alhamdulillah saya berbaring, tetangga saya jiko. Itulah tingkatannya. Kalau kita punya, ya, dasar hati kita bisa menilai seperti itu, saya yakin merasa cukup dia. Berarti tidak
sama loh Ustaz, dengan meningkatkan rasa syukur tadi Ustaz ya. Betul, sama dia. Karena dengan Betul. adanya rasa syukur tuh kita merasa cukup. Betul lah, itulah qanaah dengan tasakur itu nggak jauh beda Ustaz. Ya, kalau sekali lagi dia merasa cukup, kemudian merasa bersyukur, saya yakin lah. Coba memang secara logika lah pemaparan kita. Ya kita bersyukur, kita punya kereta, bersyukur. Kata yang punya sepeda, bersyukur. Kata, itu kan itu menurun dia. Ya dia nggak merasa berkekurangan. Ya. Memang ada satu pendapat ya Iya, di Ustaz. kitab Nasha'ihul Ibad itu saya pernah baca itu. Ketika Ketika dalam urusan dunia kamu lihatnya ke bawah, tapi dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah, nah, baru kita lihat ke atas. Kayak ini Timbul rasa syukur tadi. ada tambahan Ustaz. Ya, kalau bicara tentang amalan ibadah dunia itu seperti apa, akhirat itu seperti apa. Imam Syafi'i ya, beliau mengatakan ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa mali akhiratika ka'annaka tamutu godan. Ya, itu tuh betul tuh ya. Kalau misalkan memang kita memang diperintahkan kok kita ketika di dunia ya, perbanyaklah kalian ya, artinya untuk mencari nafkah ya, dan seakan-akan itu ketika engkau mencari nafkah ya engkau hidup selama-lamanya. Kalau orang hidup selama-lamanya Ustaz pasti kan butuh ekonomi, betul. Ya kan, kayak gitu ya. Kemudian Imam Syafi'i juga bilang wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu, dan tapi ingat ya, bekerja untuk akhirat kamu seakan-akan engkau mati esok. Kalau orang udah tahu kapan dia mati, misalkan saya nih saat ya besok mati, saya jangan dulu Ustaz. Enggak, misal Ustaz. Misal. Ya udahlah, kalau misalkan memang awak enggak ya antum. Belakangan kan? Belakangan, iya belakangan. Awak abis antum dah lah ya. Dah lah ya. Jadi orang kalau udah tahu misalkan memang kapan waktunya, pasti dia udah nggak ada lah di dunia. Hanya di masjid mulu dia. Iya. Pokoknya kentut, wudu, batal apa wudu, segera dia. Kalau misalkan memang dia tahu kapan dia mati, itulah yang kita diperintahkan seperti itu. Ya, balik lagi masalah tentang tadi qanaah, rasa cukup. Lanjut Ustaz, yang ketiga Ustaz. Waro itu wawunya itu waro artinya terpelihara diri dari sifat yang enggak jelas kedudukannya ya. Contohnya nemu duit di jalan, itu kan kita nggak tahu itu punya siapa ya. Kalau misalkan memang hal demikian ya udahlah ya, jangan kita ambil ya. Sayang Ustadz, 50.000 lo nggak diambil gitu. Justru sayang itu bisa menghambat kita masuk surganya Allah. Kenapa? Karena memang barangnya nggak jelas ini barang punya siapa, ya. Kalau misalkan memang bisa kita artinya nemu uang, kemudian kita langsung titipkan ke masjid, kasih BKM-nya, kita bilang Pak, saya nemu uang di jalan ini di tikungan ini sekian, digituin. Itu lebih bagus, ya. Nanti BKM-nya apakah mengumumkan juga, ya, pakai toa telah ditemukan uang atau nggak telah ditemukan HP, kan banyak kayak gitu sekarang. Benar. Ya. Kalau kita apalagi ngelihat mereknya handphone ini, oh Apple Ustaz, iya, oh Mac pula, nggak punya, kapan lagi Ustaz? Oh, mumpung nih. Nah, di dunia kita mumpung, kita menang. Ya, menangnya apa? Iya, menangnya kita nemu handphone yang berjuta-juta. Lantaran handphone itu, ya. Gak bisa masuk surga kita, ya. Artinya itulah menjaga diri. Iya, menjaga diri itulah sifat takwa kita tuh. Ya. Terus yang terakhir Ustaz, ya-nya apa nih Ustaz? Yakin Allah Maha melihat, Allah Maha memberi, ya. Artinya apapun yang kita perbuat, ya itu selalu Allah melihatnya. Kalau udah punya prinsip kayak gitu tuh, udahlah orang bawaannya ibadah, amal baik. Ya, itu tuh Ustaz, keempat ciri itu. Mudah-mudahan takwa, tawadu, qanaah, wara, dan yakin ya itu ada pada diri kita semua. Amin. Saat kita melaksanakan ibadah. Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ustaz Zulfikar ada tambahan? Cukup. Ustaz Yusnita? Cukup. Baik, sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat penyuluh yang kami hormati, alhamdulillah
kita dapat banyak ilmu untuk menambah wawasan dan khazanah keilmuan kita dalam menjelang untuk memasuki bulan puasa Ramadan 1446 Hijriah. Bahwasanya sebagaimana yang disampaikan para ustadz dan ustazah kita, tentu kita sambut bulan Ramadan ini dengan hati yang riang, dengan hati gembira. Tidak cukup dengan hati gembira, namun juga kita maksimalkan ibadah di bulan puasa Ramadan ini agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik dibanding Ramadan yang sebelumnya, guna menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin. Baik, insyaallah sahabat-sahabat semua, lain waktu kita akan berjumpa kembali. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.